Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film ini berkisah tentang sepasang kekasih yang diteror oleh seorang hacker. Mulanya, sepasang kekasih ini sempat kehilangan handphone yang mereka miliki. Si hacker yang mendapatkan HP tersebut lantas memanfaatkan data yang ada di dalamnya untuk memeras si korban. Baik itu meretas data bank, kehidupan sosial mereka, dan privasi si korban. Data yang ada di HP si korban dimanfaatkan si hacker untuk memuaskan hasratnya. Dan si hacker juga memiliki kelainan jiwa, di mana dia kerap kali menculik wanita muda dan menyiksa mereka. Dan berikut adalah kisahnya. Terlihat seorang pria bernama Tomita yang tengah memainkan HP-nya dalam sebuah taksi. Ia diketahui sedang mengajak pacarnya yang bernama Asami untuk bertemu di sebuah tempat dengan tujuan ingin memberikan surprise untuk pacarnya itu. Namun lalu lintas yang macet telah memaksa Tomita untuk turun dari taksi dan berinisiatif melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan kereta. Sayangnya niat tersebut juga harus diurungkan setelah mengetahui bahwa kereta di sana tidak bisa berangkat karena suatu alasan. Sialnya lagi, Tomita juga kini menyadari bahwa HP-nya telah tertinggal pula di taksi yang tadi ia gunakan. Sementara Asami yang tidak mengetahui bahwa HP Tomita telah tertinggal di taksi mencoba untuk menghubunginya. Hingga kemudian terdengar suara orang lain yang menjawab HP tersebut dengan mengatakan jika HP Tomita telah ditemukannya di taksi. Dan sosok itu kini menyuruh Asami untuk mengambil HP tersebut di sebuah kafe. Sesampainya di lokasi, ternyata HP milik pacarnya Asami itu justru telah dititipkan pada seorang pegawai di kafe tersebut. Setelah mendapatkan kembali HP milik pacarnya itu, Asami dan Tomita kini terlihat tengah berduaan di sebuah planetarium. Di tempat tersebut, Tomita sempat mengungkapkan perasaannya dan ingin segera melamar pacarnya itu. Namun Asami belum ingin menjawab permintaan dari Tomita. Di hari yang berbeda, Tomita dan Asami kembali bertemu di sebuah restoran. Dalam acara makan malam itu, Tomita sempat menunjukkan sebuah aplikasi yang akan memperlihatkan posisi dari masing-masing HP mereka. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi seandainya salah satu dari mereka kehilangan HP-nya, seperti kejadian yang telah menimpa Tomita tempo hari. Sementara itu di sisi lain, terlihat sosok misterius yang tengah memantau keberadaan Tomita melalui laptopnya. Dari sini juga diketahui bahwa orang tersebut merupakan sosok yang sempat menemukan HP Tomita yang tertinggal di taksi 10 hari yang lalu. Sosok pria berambut gondrong itu juga terlihat tertarik pada Asami yang memperlihatkan bagaimana ia membelai rambut perempuan itu di layar HP. Nah, sebelum HP Tomita dikembalikan pada waktu itu, pria misterius ini sempat menduplikat sistem di HP tersebut. Jadi semua data yang ada di HP Tomita, si pria ini memiliki semua salinannya. Dari duplikat data itu, kini pria misterius itu pun mulai melihat-lihat isi dari galerinya. Hingga kemudian ia menemukan sebuah foto yang menarik perhatiannya, di mana foto tersebut memperlihatkan Asami yang hanya mengenakan sebuah selimut dan terlihat 3 tahi lalat di punggungnya. Tak berhenti sampai di situ, pria ini juga menggunakan sebuah software yang bisa menyalin seluruh data di HP Tomita. Jadi data yang baru juga akan otomatis update di sistem miliknya. Sehingga tidak hanya menyalin data yang sudah ada, tetapi juga bisa melakukan update jika diketahui ada data baru di HP milik Tomita. Di sini juga terungkap bahwa sosok pria misterius tersebut sempat berada di kafe ketika dia menitipkan HP Tomita ke pegawai di kafe itu. Ia bahkan sempat merekam Asami yang tengah mengambil HP pada waktu itu. Pria misterius itu juga sempat menunjukkan gelagat yang aneh ketika mendapati beberapa foto dari Asami yang seolah dia sangat terobsesi dengan sosok Asami yang begitu imut dan menggemaskan. Kemudian terlihat banyak polisi yang tengah mengamankan lokasi di sebuah hutan, menyusul ditemukannya 5 mayat perempuan dengan kondisi yang sama, di mana pada tubuh mayat perempuan itu terdapat sejumlah tusukan di perut dan sebagian rambut yang dicukur tak beraturan. Sementara di kantor polisi, seorang detektif muda bernama Kagaya diperlihatkan telah mendapatkan tugas barunya,
untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang melibatkan 5 mayat perempuan tadi. Ia juga diketahui memiliki pengalaman bekerja sebagai seorang programmer. Sementara itu, Asami terlihat tengah asik mengobrol dengan temannya. Namun sialnya, ia tak menyadari bahwa obrolannya itu telah diketahui oleh sosok pria misterius yang sempat meretas HP Tomita tempo lalu. Nampaknya sosok misterius itu juga tak hanya meretas HP Tomita untuk kepuasannya saja. Ia juga diketahui telah menggunakan kartu kredit Tomita untuk membeli sejumlah barang-barang mahal. Tomita yang mendapat telepon dari pihak bank kini menyadari bahwa ada seseorang di luar sana yang telah menggunakan kartu kreditnya dengan transaksi yang sangat banyak. Sementara itu, sosok misterius tadi kini terlihat tengah mencoba membobol akun sosmed milik Asami. Namun beberapa percobaan yang dilakukannya gagal, hingga ia pun kesal dan melampiaskannya kepada seorang perempuan yang tengah terikat di ruangan lainnya. Perempuan yang tak diketahui identitasnya itu dicukur sebagian rambutnya. Bahkan pria misterius itu juga sempat menusuk perut dengan brutal, hingga membuat wanita itu tewas seketika. Asami yang mendapatkan notifikasi email tentang aktivitas login yang baru saja terjadi di akun sosmednya, kini mencoba untuk merubah password dari akunnya itu sesuai arahan dari email tersebut. Namun Asami tidak menyadari bahwa email tersebut bukanlah email resmi, melainkan datang dari sosok pria misterius yang ingin mengetahui password dari akun sosmed miliknya. Setelah merasa puas dengan password baru yang didapatnya, si hacker misterius ini malah penasaran dengan nama Minayo yang digunakan oleh Asami sebagai password barunya itu. Esok harinya, Asami mendapat notifikasi dari pihak yang menyebut dirinya sebagai IT support cyber basis dengan memberitahukan bahwa jika terjadi sesuatu aktivitas yang mencurigakan di akun sosmednya, maka ia bisa langsung menghubungi mereka melalui nomor yang tersedia. Sedangkan Tomita melalui sebuah telepon umum terlihat tengah menghubungi Asami. Ia dengan sangat gugup menjelaskan bahwa ia telah diperas oleh seseorang dan kini HP-nya tiba-tiba saja terkunci dengan sendirinya. Mengetahui hal tersebut, Asami langsung teringat email yang didapatnya tadi. Hingga ia pun dengan segera menghubungi IT support tersebut untuk mencari solusi atas kejadian yang menimpa pacarnya itu. Mereka lalu memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe. Hingga kemudian datanglah seorang pria bernama Urano yang mengaku sebagai staf dari perusahaan yang baru saja dihubungi Asami. Dengan cekatan, Urano mulai menghubungkan HP Tomita ke laptopnya dan menjelaskan bahwa HP tersebut baru saja terkena virus yang bernama ransomware. Tanpa butuh waktu yang lama, petugas IT itu pun telah menyelesaikan masalah virus yang ada di HP tersebut dan menyerahkannya kembali pada Tomita. Kemudian si hacker misterius kini terlihat tengah membobol salah satu akun sosmed dari teman Asami. Hingga ia pun mendapati sejumlah foto yang sama seperti yang ditemukannya tempo hari dengan nama Minayo Yamamoto. Hanya saja rasa penasaran kembali muncul setelah pria misterius itu menyadari ada kejanggalan dari foto yang dilihatnya saat ini, di mana kali ini tidak terdapat 3 tahi lalat di punggung Asami. Rasa penasaran yang memuncak nampaknya telah membuat si hacker tersebut mulai mencari tahu segala informasi yang berkaitan dengan nama Minayo. Hingga akhirnya ia pun mendapati sejumlah artikel yang memuat berita tentang kematian bunuh diri seorang gadis berusia 20 tahun bernama Minayo Yamamoto. Dari berita itulah juga diketahui bahwa kematian Minayo dilatar belakangi karena kondisinya yang terlilit hutang. Sementara Asami yang baru saja sampai di rumahnya kini malah dikejutkan dengan ancaman dari sosok misterius yang akan menyebarkan foto-foto syurnya. Ia juga mendapati akun sosmednya telah diretas dengan password yang sudah diganti oleh si hacker. Bahkan kepanikan pun mulai tak bisa disembunyikannya lagi ketika HP-nya tiba-tiba saja terkunci dengan muncul tulisan yang menyebut bahwa Asami harus menebus uang sebesar 300.000 yen untuk bisa mengembalikan kondisi HP-nya seperti semula.
Kemudian diperlihatkanlah bagaimana kilas balik masa lalu dari sosok hacker yang telah meneror Asami dan juga Tomita. Di mana pada waktu kecil, hacker itu tengah disiksa oleh ibu kandungnya sendiri. Sehingga kasih sayang sang ibu tak pernah ia dapatkan di masa hidupnya. Dari sini juga sedikit terungkap bahwa semua siksaan yang didapatnya saat masih kecil nampaknya telah membuat hacker misterius itu menjadi seorang psikopat ketika dia dewasa. Trauma di masa kecil membuat pria tersebut memiliki kelainan jiwa jika melihat sosok wanita. Asami yang teringat dengan jasa Urano dari IT Cyber Basis yang sempat mengatasi masalah yang sama pada HP Tomita, kini menghubungi pria tersebut untuk mengajaknya bertemu di sebuah kafe dengan tujuan agar masalah di HP-nya bisa segera diatasi. Namun naasnya, Asami yang tak menaruh curiga pada Urano kini mulai menyadari jika sosok pria yang ada di hadapannya itu merupakan pelaku dari semua kejadian buruk yang telah menimpanya dan Tomita selama ini. Parahnya lagi, Urano ternyata secara diam-diam telah memasukkan obat bius ke dalam minuman Asami, hingga membuat perempuan itu pun lemah tak berdaya. Ternyata sosok hacker misterius dan pembunuh para wanita di film ini adalah seorang pria bernama Urano. Di waktu yang sama, Kagaya dan timnya berusaha untuk mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai kasus pembunuhan wanita yang sebelumnya terjadi. Kagaya kini memulai penyelidikan yang lebih jauh dengan menelusuri sumber IP address yang sempat terlacak, di mana pelaku pernah menggunakan IP address tersebut untuk meretas akun sosmed milik Asami. Dengan IP address tersebut, Kagaya pun mengetahui sumber lokasi saat pelaku menggunakan akses internet di tempat itu. Yang ternyata tempat tersebut adalah tempat ketika si hacker bertemu dengan Asami di kafe. Tanpa menunggu lama, Kagaya dan rekannya pun langsung memantau hasil rekaman dari CCTV yang ada di kafe itu, hingga mendapati sosok pelaku yang tengah menggendong Asami ketika keluar kafe. Sontak, kecurigaan pun semakin besar, mengingat Asami memiliki postur tubuh seperti beberapa korban perempuan yang sempat dibunuh sebelumnya oleh pelaku. Berbekal plat nomor mobil yang digunakan oleh pelaku, kini Kagaya dan rekannya mulai melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan itu. Sementara Asami yang tadi sempat pingsan di kafe, kini menyadari dirinya tengah terikat. Hingga kemudian muncullah Urano yang tengah menggunakan pakaian putih dengan rambut palsu di kepalanya, sama seperti yang selalu ia kenakan saat menyiksa dan membunuh semua korbannya selama ini. Asami yang menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya, kini mencoba untuk mengaktifkan dan menghubungi Tomita melalui HP-nya yang berada cukup jauh darinya melalui suara. Meski usahanya itu sempat digagalkan oleh Urano yang langsung mematikan HP itu, namun beruntungnya sebuah notifikasi panggilan telah lebih dulu masuk ke HP Tomita, yang membuatnya langsung curiga pada panggilan tersebut. Berbekal aplikasi penunjuk lokasi yang telah dipasang di HP Asami sebelumnya, Tomita kini berhasil melacaknya dan langsung mendatangi lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, Tomita yang mendapati tubuh Asami tengah terikat langsung membebaskan pacarnya itu. Namun sialnya, Urano yang telah bersiap di sana tiba-tiba menampakkan dirinya, yang langsung menghantam kaki Tomita menggunakan sebilah besi, hingga membuat kakinya patah tak berdaya. Di sana Urano mengaku jika dirinya lah yang menginginkan agar Tomita datang, dan ia memaksa Asami untuk mengungkapkan fakta tentang dirinya. Dan dari sinilah terungkap bahwa Asami yang saat ini ada di hadapannya bukanlah sosok Asami yang asli, melainkan ia adalah Minayo Yamamoto, perempuan yang selama ini diberitakan sebagai korban bunuh diri tepat di 5 tahun yang lalu. Perempuan itu juga mengungkap bahwa dulu ia sempat bersahabat baik dengan Asami yang asli. Namun sayangnya, Asami justru harus terlilit hutang karena investasi saham yang dilakukannya mengalami kerugian besar. Parahnya lagi, Asami yang asli juga menggunakan identitas Minayo saat meminjam hutang di bank. Hingga ancaman dari pihak kolektor bank pun selalu meneror kehidupan Minayo karena Asami tak mampu membayar hutang tersebut. Hingga pada suatu hari, keributan pun merusak persahabatan kedua perempuan itu. Asami asli yang telah putus asa memutuskan untuk bunuh diri dengan memberi pesan pada Minayo jika sahabatnya itu bisa menggunakan identitasnya untuk melanjutkan hidupnya tanpa perlu mengkhawatirkan semua hutang-hutangnya lagi.
Asami asli juga ternyata sempat menelpon pihak kepolisian tepat sehari sebelum aksi bunuh dirinya itu, dengan mengaku bahwa ia adalah Minayo yang berencana untuk bunuh diri. Tak hanya itu, Asami asli juga sempat membawa KTP milik Minayo saat menabrakkan dirinya ke kereta. Hingga polisi yang datang pun benar-benar mengira jika mayat yang telah hancur ditabrak kereta itu merupakan Minayo. Alhasil Minayo pun memutuskan untuk menjalankan operasi plastik dengan merubah wajahnya menjadi mirip Asami dan memulai kehidupan barunya sebagai Asami. Kecurigaan tentang jati diri Asami sebenarnya telah terungkap lebih dulu oleh Urano sejak mencurigai perbedaan foto syur perempuan itu dengan 3 tahi lalat di punggungnya. Namun saat Urano berniat akan menusuk Asami, tiba-tiba muncul Kagaya yang langsung mengarahkan pistolnya ke sosok pembunuh itu. Kagaya yang telah mengetahui latar belakang Urano sempat mengatakan sebuah kalimat pamungkas. Kalimat itu berbunyi, "Aku seharusnya tak melahirkanmu," yang langsung mengingatkan Urano pada masa lalunya yang kelam dan penuh penyiksaan dari ibu kandungnya. Sontak saja Urano pun langsung merubah targetnya dan ingin menghabisi Kagaya. Saat sudah terpojok dan siap dihujami tusukan, beberapa rekan Kagaya yang datang tepat waktu langsung menembak tangan Urano yang membuatnya bisa dengan mudah diamankan saat itu juga. Dari sini juga sempat terlihat bagaimana kilas balik dari masa lalu Kagaya, di mana ia juga sempat mendapatkan perlakuan yang sama dari ibu kandungnya sendiri. Hal itulah yang nampaknya telah membuat Kagaya mengetahui kelemahan dari Urano. Di ruang interogasi, Urano yang sedang dalam pemeriksaan tiba-tiba menatap Kagaya dan tersenyum dengan mengatakan bahwa hanya detektif muda itulah yang bisa meringkusnya. Seolah kata-kata dari Urano ini memperjelas jika dia telah mengetahui asal-usul dari detektif yang ada di hadapannya itu. Di akhir film terlihat Tomita yang tengah bersama dengan Asami. Pria itu kembali mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan bahwa ia tidak peduli pada Asami ataupun Minayo, karena menurutnya Asami yang ada di hadapannya saat ini merupakan sosok yang tepat untuk mendampingi hidupnya. Tomita juga tidak memperdulikan apapun yang telah terjadi antara Asami dan Minayo pada masa lalu mereka. Menurutnya, kepribadian dan ketulusan dari Asami saat inilah yang telah membuatnya sangat mencintainya. Asami yang mendengar hal itu pun langsung menerima lamaran Tomita. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Stolen Identity yang rilis tahun 2018. Kehidupan canggih di zaman sekarang membuat kita dapat terhubung dengan apapun dengan sangat mudah. Namun kemudahan itu selain memiliki dampak positif, juga memiliki sisi negatif yang sangat berbahaya. Data dan privasi dapat dengan mudah diakses dan dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab jika kita lengah dalam menjaganya. Jadi tetaplah waspada dan selalu berhati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.